Ada. Oke, shalom. Selamat petang buat kita semua. Apakah suara saya terdengar, saudara-saudara? Shalom, selamat petang. Oke, ya. Setelah melewati hari raya, liburan dan yang lainnya ya, kita dapat bertemu kembali. Oke, seperti biasa saya akan coba share screen dulu. Apakah screen saya terlihat, saudara-saudara? Ya. Oke. Ya. Sebelum kita mulai, mari kita kedua kepala, kita berdoa sekali lagi. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan di petang hari ini, di penutupan sabat-Mu, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu sekali lagi ya Tuhan. Engkau tahu kami orang berdosa tidak dapat mengerti, memahami akan firman-Mu, tapi firman-Mu sampaikan kepada kami bahwa kalau Roh Kudus datang maka Ia akan menuntun kami kepada seluruh kebenaran. Berkati kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, buka mata rohani kami agar kami dapat mengerti pembelajaran-Nya Tuhan, dan kami dapat aplikasikan dalam kehidupan kami. Dan yang baik berkati juga hamba-Mu secara khusus, berikan hamba-Mu di balik salib Kristus ya Tuhan, dan biarlah hanya Kristus dan kebenaran saja yang terlihat, dan kami mendapatkan berkat yang berasal dari surga. Baik, kami berdoa juga Tuhan, secara khusus untuk segala sesuatu yang kami gunakan di luar jangkauan manusia, biarlah kami berkati baik itu listrik, laptop, internet, handphone, lain dan yang lainnya Tuhan, agar dapat berjalan lancar hingga akhir daripada pelajaran ini. Berkati juga sahabat-sahabat kami yang mungkin ingin join tetapi memiliki masalah, kiranya Kau memberkati agar mereka pun dapat merasakan berkat bersama Tuhan. Terima kasih banyak Bapak, kami serahkan pertemuan ini ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Oke, sekali lagi saya katakan selamat petang, saudara-saudara. Selamat petang. Saya harap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki pelajaran kelima ya dari series Messiah Calendar, yaitu Introductory Remarks on the Feast. Ya, jadi hari ini kita akan pelajari pembukaan daripada festival-festival orang Yahudi itu, saudara-saudara. Oke, jadi pastikan saudara-saudara terus hadir ya, karena ini berkelanjutan. Dan mari kita mulai dalam pelajaran kita kali ini dengan membahas tentang tahun agrikultur Yahudi. Oke. Karena letaknya Palestina termasuk apa yang kita sebut sebagai zona subtropis. Ya, kalau negara kita Indonesia, Malaysia itu masuk zona tropis ya. Tetapi Israel atau Palestina itu masuk zona subtropis, saudara. Nah, Israel hanya punya iklim dua musim. Oke, hanya punya iklim dua musim, saudara. Musim panas yang panjang dan kering, dan musim dingin yang basah. Bisa dibilang dibagi dua jadi seperti ini. Oke, musim panas begitu panjang dan kering dan panas. Dan normalnya, saudara-saudara, ya, saya harap saudara catat karena ini agrikultur yang mereka agar kita paham. Ya, nah normalnya sehari-hari tidak ada curah hujan. Oke, di musim panasnya mereka. Dari bulan Juni di kalender kita hingga September di kalender kita di Israel. Jadi itu musim panas yang panjang, saudara. Juni hingga September di Israel. Nah, selama masa musim panas ini, ya, semua tanaman melayu. Ya. Paham ya melayu ya? Bukan Melayu Malaysia, oke? Ya, layu, tanamannya layu, oke? Nah, jadi semua tanaman layu. Nah, seluruh tanah mempunyai penampilan seperti gurun yang tandus, saudara, di masa musim panas ini. Kebanyakan sungai menjadi kering hingga turunnya hujan di musim gugur, hujan akhir. Oke? Hujan di musim gugur, hujan awal, musim gugur. Hujan awal, saudara. Nah, sudah tentu kita tidak bisa mengatakan bahwa di Israel sekarang persis seperti yang kita pelajari saat ini. Oke? Di Israel sekarang tidak seperti yang kita pelajari saat ini. Kenapa? Karena sekarang sudah ada metode irigasi yang canggih. Benar nggak? Kalau saudara lihat di YouTube, di internet, dan yang lainnya, saudara bisa melihat bagaimana Israel hijau saat ini. Ya, mau di musim panas kah, musim apapun, hijau, saudara. Tetapi yang sedang kita bicarakan saat ini adalah tentang zaman Alkitab. Oke? Tentang zaman Alkitab, saudara. Ketika mereka masih bergantung pada siklus hujan
untuk dapat menghasilkan panen yang berlimpah. Namun di zaman Alkitab, suatu perubahan yang mengagumkan pada seluruh negeri terjadi setelah hujan musim gugur mulai turun, saudara. Oke, setelah hujan musim gugur mulai turun ini, terjadi sebuah perubahan yang luar biasa. Seluruh pemandangan tiba-tiba menjadi hidup. Bunga-bunga bermunculan dari setiap celah batu, dan rumput mati kecoklatan berubah jadi hijau segar dengan kecepatan yang menakjubkan. Oke, saya teringat sekali saudara, waktu musim panas, saya punya pohon mulberry, ya, sejenis beri lokal yang ada di Indonesia, ya. Saya tanam di depan. Ketika musim panas, sulit sekali, tapi ketika hujan turun, saudara, perubahan terjadi secara drastis. Nah, ini yang terjadi juga dalam kasus tanah Israel pada masa itu. Ya, hujan awal yang tadi saya sebutkan yaitu hujan musim gugur, ya, sering disebut sebagai Alkitab seperti itu, saudara. Oke, jadi saudara harus paham, hujan awal itu adalah hujan musim gugur. Oke, itu muncul di akhir Oktober sampai atau awal November, bukan sampai, sorry. Itu muncul hujan awal atau hujan musim gugur, karena kadang di dalam translate Alkitab disebut sebagai hujan musim gugur, saudara. Oke, nah hujan awal atau hujan musim gugur itu muncul di akhir Oktober atau awal November, ya. Dan hujan ini melunakkan tanah sedemikian rupa sehingga para petani bisa membajak, menaburi ladang mereka. Oke. Nah, hujan-hujan ini termasuk hujan ringan, saudara. Di awal daripada kemunculan hujan musim gugur atau hujan awal. Tetapi menjelang akhir Desember, mereka menjadi lebih deras. Oke. Dengan curahan paling keras hujan itu biasanya di bulan Januari. Ya, hujan ini paling keras biasa di bulan Januari. Air hujan ini mempenetrasi tanah dan membuat tanaman tumbuh. Oke. Tetapi panen yang bagus masih sangat tergantung pada jumlah dan saat jatuhnya hujan akhir. Apakah saudara paham? Apakah paham sampai sini? Karena kita lagi bicarain tahun agrikulturnya mereka. Agar kita bisa paham festival orang Yahudi, kita harus paham tahun agrikulturnya mereka. Ya, jadi hujan musim gugur atau hujan awal itu terjadi di sekitaran akhir Oktober sampai awal November. Saya ulangi sekali lagi. Oke. Itu ringan tetapi deras, ya, paling keras, ya. Terus itu menjelang akhir Desember, hujan itu terus, saudara, dan paling keras itu terjadi, ya, biasanya di bulan Januari. Hujan awal ini. Nah, tetapi panen yang bagus sangat tergantung pada jumlah dan jatuhnya hujan akhir. Apakah sudah paham? Kita lagi bahas hujan awal nih. Tapi panen ini akan sangat tergantung pada jumlah dan jatuhnya hujan akhir. Oke? Nah, Alkitab katakan kepada kita dalam Ulangan pasal 11 ayat 14 dikatakan, maka ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya. Yaitu apa? Hujan awal dan hujan akhir. Sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu. Jadi curahan terakhir musim itu yang disebut sebagai hujan akhir itu jatuh musim semi. Apakah paham, saudara? Sering disebut sebagai hujan musim semi. Itu jatuh di sekitaran bulan Maret sampai awal April. Ya, dan awal April. Sorry, bukan sampai. Sekitaran bulan Maret dan awal April. Ya. Dan mereka membantu masaknya benih-benih gandum. Apakah jelas sampai di sini? Apakah jelas sampai di sini? Ya, kita lihat ada dua hujan yang terjadi, ya, di Israel. Nah, hujan akhir ini akan membantu masak atau masaknya atau panennya benih-benih gandum ini, saudara. Nah, jika bulan-bulan hujan yang terakhir ini hanya menurunkan sedikit hujan, oke, hasil panennya sedikit. Walaupun hujan-hujan sebelumnya berlimpah. Apakah jelas?
Jadi walaupun hujan awal itu berlimpah, tapi kalau hujan akhirnya sedikit, maka hasil panennya pun akan jadi sedikit. Oke. Nah, tentu saja jika ada hujan awal untuk menumbuhkan tunas dan membuat benih mulai berkecambah, kemudian di tahap akhir tidak ada hujan, maka tidak akan diperoleh panen yang limpah, benar nggak? Maka nggak akan ada panen yang limpah, saudara. Nah, salah satu berkat di Palestina ialah embun yang turun teristimewa banyak di musim panas. Embun yang turun teristimewa banyak di musim panas, saudara. Embun ini dibawa ke sebelah barat Palestina oleh udara yang sangat lembab ya dari Mediterania ya yang mengenai gunung-gunung di daerah tersebut, saudara. Jadi ini dibawa oleh udara yang lembab dari Mediterania dan meninggalkan cairan yang menyegarkan dan menyelamatkan di musim di mana setiap tetes air adalah berkat yang istimewa. Apakah jelas? Ya, dengan sendirinya pembajakan, penaburan benih, panen, penggeblongan ya dan penampian, irigasi dan pemeliharaan umum dari pokok-pokok anggur dan buah-buahan dan peternakan dan yang lain-lainnya itu terjadi, saudara. Wow, ini yang terjadi ya. Nah, di tahun agrikultur Yahudi semuanya dikaitkan kepada siklus iklim yang sangat vital ini, saudara. Jadi ini siklus iklim yang terjadi di tahun mereka. Nah, di tahun agrikulturnya mereka. Seluruh kehidupan, saya mau katakan, eksistensi nasional mereka sepenuhnya bergantung pada siklus ini. Siklus agrikulturnya mereka ini, saudara. Sangat bergantung sekali mereka dengan hal ini, ya. Tidak dapat dihindari perayaan-perayaan religius tahunan mereka juga dikaitkan kepada siklus musiman yang sama. Apakah jelas? Makanya kenapa saya bahas tentang tahun agrikulturnya mereka. Karena perayaan religius mereka yang 7 perayaan ini, ya, itu dikaitkan dengan siklus musiman yang sama, saudara. Dan panen jelai, ya, dengarkan. Panen jelai adalah kunci seluruh program festival ini. Apakah jelas? Ya, saya katakan sekali lagi, saudara. Panen jelai, ya, barley, panen jelai atau barley adalah kunci seluruh program festival orang Yahudi. 7 festival ini, ya, Paskah, terus kemudian roti tidak diberagi, terus kemudian buah sulung, ya kan, dan seterusnya. Itu kunci utamanya dari awal sampai akhir, saudara. Kunci utamanya adalah panen jelai atau barley. Kenapa? Kenapa harus panen jelai atau barley? Karena itulah panen pertama di tahun itu. Ya, karena panen jelai atau barley adalah panen pertama di tahun itu, saudara. Dari bulan Mei, saya katakan, dari bulan Mei sampai Oktober praktis tidak ada hujan. Ya. Karena hujan tadi di akhir Oktober sampai ya atau awal November, benar nggak? Baru ada hujan. Ingat tadi catatannya? Oke. Jadi saudara, dari bulan Mei sampai Oktober itu nggak ada hujan. Maka pembajakan dan penanaman benih-benih yang utama yaitu jelai dan gandum dimulai di sekitaran bulan November. Apakah jelas? Karena di situ baru turun hujan tadi, benar nggak? Nah, panen hasil bumi pertama mereka yaitu jelai. Terjadi di bulan Nisan atau bulan Yahudi yang pertama, yaitu sekitaran bulan Maret atau April di kalender kita. Oke, apakah jelas? Apakah saudara bisa mengikuti sampai saat ini? Oke, ya, dengarkan baik-baik, saudara. Karena kita lagi mencoba menghubungkan siklus-siklus mereka. Nah, jadi panen hasil bumi pertama mereka yaitu jelai, ya, itu terjadi di bulan Nisan. Nisan ini bulan pertama mereka, ya, bulan pertama festival mereka, saudara. Bulan Nisan dalam kalender kita, kalender Gregorian, oke, Gregorian kalender, saudara, itu jatuh di bulan Maret atau April, ya. Nah, bertepatan dengan Paskah.
dan sejajar dengan dua perayaan terkait, yaitu perayaan apa? Apa yang sejajar dengan pasca dua perayaan terkaitnya? Roti tidak beragi dan buah sulung. Saudara ingat? Ya. Oke. Ini terjadi berurutan satu sama lain, saudara. Nah, pasca terjadi pada tanggal berapa? Kemarin kita sudah pelajari. Nisan 14. Benar? Roti tidak beragi, Nisan 15. Buah sulung kapan? Nisan 16. Jadi mereka berdekatan satu sama lain, ya. Berdekatan satu sama lain, saudara. Nah, dengarkan. Ya. Panen jelai itu adalah panen pertama mereka. Kenapa? Karena yang diujukan adalah jelai. Yang diujukan pada buah sulung adalah jelai, saudara. Oke, apakah jelas? Waktu 16 Nisan itu jelai yang diujukan. Nah, panen gandum, panen gandum terjadi beberapa minggu kemudian. Beberapa minggu kemudian, saudara, bertepatan dengan Pentakosta. Panen gandum bertepatan dengan Pentakosta. Jadi, akhirnya di akhir Oktober, setelah bulan-bulan panas, saudara, setelah bulan-bulan musim panas yang panjang dan panas, perayaan pengumpulan, atau tabernacle, ya, atau pondok daun, ya, merayakannya berakhir panen buah-buahan. Jadi begini, saudara. Panen pertama mereka adalah panen apa tadi? Jelai. Jelai. Oke. Terus kemudian beberapa minggu kemudian ada panen apa? Gandum. Panen gandum, tepat jatuh pada hari Pentakosta, benar? Ya, karena mereka harus buat roti juga, saudara. Nah, terus kemudian di sisa itu adalah musim apa? Hujan. Musim panas, benar? Sampai ketemu lagi hujan kapan? Hujan awal. September. Hah? Waktu Jun sampai September. Ayo, hujan. Kapan? Hujan apa? Hujan apa? Kapan lagi? Oktober sampai Oktober akhir sampai November. Apakah saudara sudah mulai jelas di sini? Saya ulangi sekali lagi ya. Nih, panen pertama mereka adalah jelai, benar? Ya, panen jelai, saudara. Jelai ini yang digunakan untuk ujukan pada buah sulung. Ya. Oke. Jadi mereka panen di situ, ya. Sebelum Pasca. Makanya panen jelai adalah kunci. Makanya kenapa Samuel Snow pakai kalender Karaite? Karena Karaite lihat jelai, bukan lihat vernal equinox seperti saya bilang sahabat lalu. Ya, jadi mereka pakai jelai untuk menentukan kapan pasca bisa mulai. Apakah jelas di sini, saudara? Karena yang akan diunjukkan adalah jelai. Nah, kalau jelainya belum panen, pasca belum bisa dimulai. Maka ditunggu 1 bulan lagi sama mereka. Makanya Yahudi punya bulan ke-13. Paham nggak, saudara? Bulan ke-13 tidak selalu jatuh di tahun yang sama. Kalau panennya belum terjadi, mereka undur 1 bulan. Ya, 1 bulan. Makanya ada bulan ke-13-nya orang Yahudi. Oke. Nah, terus kemudian setelah jelai, beberapa minggu kemudian, 50 hari setelah jelai, saudara, maka ada panen gandum bertepatan dengan Pentakosta. Nah, setelah hari raya Pentakosta adalah hari raya lagi nggak? Tidak ada. Musim panas yang panjang, sangat panjang, saudara, sampai nanti bertemu hujan lagi kapan? Oktober. Akhir Oktober dan atau awal November, masuk musim gugur, benar nggak? Nah, disitulah, saudara, ada panen anggur, buah badam, dan yang lain-lainnya. Ya, buah-buahan, ada anggur, zaitun, kurma, dan lain-lainnya. Apakah jelas, saudara? Panen buah di akhir. Ini yang terjadi, saudara. Ya, ada panen anggur di September, ada buah badam, dan lain-lainnya. Kemudian, ya, setelah musim panas, saudara, itu yang terjadi peristiwanya. Nah,
Maka pada dasar yang saya mau katakan adalah ya, siklus iklim dan perayaan-perayaan Ibrani mengikuti siklus iklim ini. Apakah jelas? Perayaan mereka harus mengikuti siklus iklim di Palestina. Pada dasarnya ada 3 panen. Ya, pada dasarnya ada 3 panen, saudara. Panen pertama panen jelai, musim Paskah. Panen kedua adalah gandum, Pentakosta, saudara. Panen ketiga adalah buah-buahan pada waktu perayaan Tabernakel. Saudara tahu? Saya udah terburu-buru sampai ke sana ya. Perayaan Tabernakel, saudara. Saudara tahu Ellen White lihat apa di surga? Dia lihat buah waktu ada perayaan dengan apa? Dengan meja panjang, saudara. Itu perayaan Tabernakel. Maka kenapa ada buah? Perayaan terakhir, saudara. Maka seperti inilah, makanya seluruh sistem perayaan terkait pada tahun agrikulturnya mereka. Jadi tidak mungkin kita bisa memahami perayaan-perayaan itu tanpa memahami agrikulturnya mereka. Misalnya di masa Paskah ada pengunjungan buah sulung, benar nggak? Itu kira-kira buah sulungnya apa? Tadi saya katakan jelai. Benar. Di masa Pentakosta ada 2 potong roti yang beragi. Oke, roti itu dibuat dari apa? Gandum. Dari gandum. Ya, karena itu adalah masa panennya apa? Gandum. Apakah jelas, saudara? Kemudian di akhir tahun tentu ada panen anggur. Benar nggak? Yang membantu kita memahami misalnya Wahyu pasal 14 yang berbicara tentang saat berakhirnya penghakiman Tuhan dan tuaian bumi dan tuaian anggur dalam Wahyu pasal 14. Maka satu-satunya cara kita benar-benar memahami perayaan-perayaan Ibrani ialah dengan memahami siklus iklim Yahudi. Nah, poin berikut yang perlu kita simak ya ialah perbedaan antara tahun religius dengan tahun sipil. Karena mereka punya 2 kalender. Oke, sama seperti sepupu kita. Kalau mereka mau hari raya Idul Fitri sekarang, ya. Mereka pakai kalender agama mereka, benar nggak? Yang disebut kalender Hijriah, benar? Tapi ketika mereka bicarakan tentang sipil, mereka pakai kalender Gregorian seperti yang kita pakai Gregorian. Nah, orang Yahudi punya demikian 2 kalender, saudara. Ada tahun religius, ya, kalender religius dan tahun sipil. Nah, di Israel tahun sipil ini 12 bulan. Tahun religius hanya 7 bulan. Karena hanya 7 bulan festival, paham nggak? Ya, karena festival terakhir hanya apa? Sampai bulan ke-7 tanggal 15. Ya, itu festival terakhir yaitu Tabernacle. Oke. Jadi saudara, kalau kita lihat tahun religius diawali dengan Paskah sekitaran Maret atau April, yaitu di bulan Nisan, saudara. Ya, yaitu di bulan Nisan dan berakhir di bulan Tisri. Ya. Di bulan Tisri di sini, saudara. Oke, yaitu kira-kira bulan September ya atau akhir September sampai awal Oktober di kalender kita. Namun tahun sipil itu dimulai di bulan apa? Tisri. Ya, yaitu di bulan ke-7 dari tahun religius dan hari pertama Tisri itu sering disebut sebagai Rosh Hana. Apakah sudah pernah dengar ini? Apakah sudah pernah dengar? Nah, Rosh Hana itu apa? Itu adalah tahun baru Yahudi. Oke, Rosh Hana. Makanya sering disebut sebagai Rosh Hana, ya. Jadi itu menandai tahun ya awal tahun sipil. Apakah jelas? Hari pertama Tisri yaitu bulan ke-7 ditandai dengan Rosh Hana, tahun baru Yahudi atau tahun baru sipilnya mereka, saudara. Dan ketahuilah itu juga masa tahun religius di mana perayaan terompet. Ya, makanya tahun baru selalu ada trompet, saudara ya. Oke, di mana perayaan trompet di tanggal pertama, saudara. Kemudian ada hari raya pendamaian dan pada akhirnya ada perayaan Tabernacle. Ini yang terjadi. Kalender mereka. Apakah paham sampai sini, saudara? Ya. Jadi ini dalam kalender kita, saudara. Ini dalam kalendernya mereka. Ya. Tahun religiusnya mereka itu di bulan Nisan.
Oke, sampai bulan Tisri, ya bulan ke-7. Tapi tahun sipil mereka itu sebaliknya saudara, dari bulan Tisri, ya. Jadi bulan ke-7-nya itu bulan pertamanya kalau kalender sipil. Demikian, ya kira-kira. Oke, jadi itu terus ya, di mana ada perayaan trompet, terus kemudian ada perayaan pendamaian, ya, terus kemudian ada perayaan tabernakel. Oke, itu yang terjadi dalam tahun dua kalender mereka, kalender religius sama kalender sipil. Nah, sekarang saudara, kita simak program perayaan-perayaan ini. Seperti yang kita sudah pelajari tadi, saudara, suatu siklus tahunan dari 7 perayaan terlibat di sini, benar nggak? Ya, terlibat di sini, saudara. Dan pola bagaimana mengadakannya sudah jelaskan di ayat-ayat seperti Imamat 23. Saudara bisa baca Imamat 23. Itulah ayat-ayat utama di mana terdapat deskripsi ke-7 perayaan tersebut. Oke, di Imamat 23 saudara bisa baca. Nah, ya, 3 perayaan-perayaan itu disebut sebagai perayaan panen. Ya, 3 perayaan-perayaan saudara disebut sebagai perayaan panen atau festival panen. Apa maksudnya festival panen? Dengarkan. Jadi 3, ini ada berapa perayaan di sini saudara? Yahudi punya berapa perayaan? 7. Ada 7. Oke, dengarkan. 3 dari 7, ya, bukan berurutan saudara ya, tidak berurutan. 3 dari 7 perayaan itu kita sebut sebagai perayaan panen atau festival panen. Nah, di 3 perayaan panen ini saudara, setiap laki-laki di Israel dari usia 12 tahun ke atas diwajibkan datang ke Yerusalem untuk menghadiri ketiga festival panen itu. Apakah jelas? Saudara ingat ketika Yesus berusia 12 tahun, dia ke Yerusalem saat musim Paskah. Benar nggak? Ya, dia datang. Nah, maka salah satu perayaan di mana laki-laki diwajibkan menghadiri di Yerusalem yang berusia 12 tahun ke atas atau lebih, ya. Itu salah satunya, saudara. Dan tentu saja di musim Paskah ini terkait juga dengan roti tidak beragi, benar nggak? Ya, dan perayaan buah sulung, benar? Nah, perayaan panen yang kedua, karena ini terkait saudara, ini nggak bisa dipisahin. 3 perayaan ini nggak bisa dipisahin. Oke? Tetapi ini disebut sebagai perayaan panen yang pertama. Apakah jelas sampai sini? Ya, saya sebut sebagai perayaan Paskah, tapi Paskah nggak bisa dipisahin dari unleavened bread sama first fruit. Apakah jelas? Karena itu 3 perayaan berturut-turut. Jelas ya? Nah, ini yang terjadi, saudara. Nah, perayaan kedua, yaitu perayaan panen yang kedua, oke, di mana semua laki-laki wajib hadir, ialah perayaan Pentakosta. Oke? Apakah jelas sampai sini? Apakah ada yang masih bingung? Ya. Jadi perayaan pertama, yang panen, perayaan panen pertama saudara, ingat panen yang tadi saya kasih tahu, panennya ada 3 panen, ya, orang Yahudi. Nah, perayaan panen pertama adalah panen Paskah, tapi ini nggak bisa dipisahkan dari unleavened bread sama first fruit. Nah, di masa ini semua laki-laki 12 tahun ke atas harus datang ke Yerusalem. Oke? Terus kemudian perayaan panen yang kedua itu adalah Pentakosta. Di mana panen apa terjadi di situ? Panen apa tadi saya katakan? Gandum. Gandum. Oke. Nah, laki-laki berumur 12 tahun ke atas harus hadir di perayaan Pentakosta. Makanya pada waktu Pentakosta seluruh orang hadir, benar nggak saudara? Ingat dalam Kisah pasal 2 ada yang dari Arab, ada yang dari Kapadokia dan yang lainnya, dan seluruhnya mereka hadir karena itu memang perayaan yang harus hadir, saudara. Mereka harus hadir, ya. Oke, perayaan Pentakosta. Nah, itu kita bisa lihat dalam Kisah pasal 2 di mana 13 bangsa ada di sana, kira-kira demikian yang tertulis dalam Kisah pasal yang kedua. Oke. Jadi, itulah yang terjadi, saudara. Dan kemudian satu lagi festival panen terakhir, di mana semua laki-laki 12 tahun atau lebih harus hadir, yaitu apa? Apa saudara? Pondok
Daun. Tabernacle. Oke. Jadi perayaan tabernacle ini anak laki-laki 12 tahun ke atas harus datang ke Yerusalem. Apakah jelas di sini, Saudara? Jadi ada 3 perayaan. Dan 3 perayaan ini anak laki-laki 12 tahun ke atas harus hadir. Perayaan Paskah, tapi tidak lepas dari unleavened bread dan first fruit. Perayaan Pentakosta dan perayaan Tabernacle. Oke. Ini yang terjadi, Saudara, ya. Perhatikan baik-baik apa yang disampaikan oleh Ellen White dalam Patriarch and Prophet. Di sini khususnya perayaan Tabernacle, Saudara. Perayaan ini mengakui kelimpahan Allah dalam hasil-hasil kebun buah, kebun zaitun, dan kebun anggur. Inilah puncak perayaan di tahun itu. Bumi telah memberikan hasilnya, panen-panennya sudah dikumpulkan ke dalam lumbung-lumbung, buah-buahan, minyak, dan anggur sudah disimpan, buah-buah sulung sudah disisihkan, dan sekarang orang-orang datang dengan persembahan syukur mereka kepada Allah dan yang telah memberkati mereka dengan limpahnya. Dan lebih lanjut dikatakan, Saudara, perayaan itu adalah perayaan sukacita yang terpenting. Ini terjadi setelah hari raya pendamaian yang besar. Ketika kepastian telah diberikan bahwa dosa-dosa mereka tidak lagi diingat. Berdamai dengan Allah, sekarang mereka datang ke hadiratnya untuk mengakui kebaikannya dan memuji kemurahannya. Ya. Jadi, Saudara, saya mau Saudara menyimak karakteristik ini yang amat sangat penting, Saudara. Saudara tahu, hari raya pendamaian adalah hari menyelidiki hati, benar? Karena mereka harus menyelidiki hati. Nah, hari untuk meratap, untuk berseru, mengeluh, menangis seperti yang dikatakan dalam Yehezkiel 9. Tetapi perayaan Tabernacle nadanya sama sekali berbeda, Saudara. Ya. Ellen White melanjutkan, ya, dikatakan kepada kita bahwa perayaan pendamaian itu adalah hari di mana kita menyelidiki hati. Tetapi ketika kita berbicara tentang hari Tabernacle, ya, atau pondok daun, itu nadanya sama sekali berbeda. Perhatikan lebih lanjut, Ellen White katakan, pekerjaan panen sekarang sudah berakhir. Dan kerja keras tahun yang baru belum dimulai. Orang-orang ini sekarang tidak punya beban. Dengarkan bahasanya, Saudara. Dan Saudara lihat apa yang sebenarnya coba Tuhan tuangkan dalam plan of redemption. Ya. Dan bisa menikmati pengaruh kekudusan dan kegembiraan momen itu. Walaupun hanya para ayah dan anak laki-laki yang diwajibkan hadir di perayaan-perayaan ini, namun seberapa mungkin seluruh keluarga menghadirinya, dan atas kebaikan mereka para hamba, orang-orang Lewi, orang-orang asing, orang-orang miskin juga ikut ambil bagian. Dan tentu saja kita tahu bahwa fakta bahwa keluarga-keluarga juga hadir dalam perayaan pondok daun, benar nggak? Karena ketika Yesus pergi saat usia 12 tahun, Saudara, ibu dan ayahnya juga ada di sana, benar nggak? Oke, jadi seluruh keluarga ada di sana. Dan setelah lewat beberapa waktu, Saudara, mereka menyadari bahwa Yesus tidak bersama mereka dalam perjalanan, benar? Sehingga mereka harus kembali ke Yerusalem. Oke, itu intermezzo sedikit untuk kita mengerti perayaan-perayaan ini dihadiri oleh siapa aja. Ellen White melanjutkan, Saudara, dengarkan. Ya. Dia melanjutkan. Oke. Seperti saat Paskah, perayaan Tabernacle juga bersifat memperingati. Mengingat kembali perjalanan mereka di padang gurun. Orang-orang sekarang meninggalkan rumah-rumah mereka dan tinggal di pondok-pondok atau gubuk-gubuk yang dibuat dari ranting-ranting muda, dari pohon-pohon yang baik, ranting-ranting pohon-pohon palem, dahan-dahan pohon ara, dan pohon gandarusia yang di sungai, Saudara. Jadi, ada 4 ritual ibadah yang kita sebut sebagai perayaan. Dengarkan, Saudara, supaya Saudara bisa lihat perbedaannya, ya. Ada 4 ritual ibadah, ya, ada 4 ritual ibadah yang disebut perayaan. Tetapi sesungguhnya secara teknis mereka adalah ritual ibadah. Oke, tetapi kita menyebut mereka perayaan. Apakah jelas? Ya, dan itu adalah ibadah-ibadah yang berkaitan dengan festival-festival panen. Misalnya roti tidak beragi. Ya, terus kemudian buah sulung dan ritual-ritual ibadah yang lainnya, Saudara. Perayaan trompet adalah ibadah, tetapi kita menyebutnya sebagai perayaan, benar? Dan itu nggak apa-apa, ya. Bahkan di Imamat pasal 23 ayat yang keempat kalau Saudara baca, dikatakan bahwa inilah hari-hari perayaan Tuhan. Jadi tidak mengapa mereka disebut sebagai perayaan-perayaan, Saudara.
Nah, saya mau katakan, perayaan-perayaan ditunjukkan sebagai peringatan peristiwa-peristiwa dalam sejarah Israel. Mereka juga harus bersifat edukatif. Ya. Dan aspek yang paling penting ialah mereka seharusnya apa? Mereka seharusnya apa, Saudara? Aspek yang paling penting. Mereka seharusnya adalah prediksi dari peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan hidup dan pelayanan Mesias. Makanya perayaan ini disebut bersifat edukatif. Anak-anak orang Yahudi harus diajarin, dikasih tahu. Karena peristiwa-peristiwa ini berkaitan dengan hidup dan pelayanan siapa? Pelayanan Sang Mesias. 4 perayaan pertama terkait pada kedatangan pertama Yesus. 3 perayaan terakhir terkait pada kedatangan kedua Yesus Kristus, Saudara. Oke. Perayaan pertama, ya. Ingat, 4 perayaan pertama berkaitan dengan kedatangan Yesus yang pertama. 3 perayaan terakhir berkaitan dengan kedatangan Yesus yang keberapa? Yang kedua. Perayaan pertama, ya, adalah Paskah. Sesuai yang kita pelajari, Paskah ini lambangin apa, Saudara? Kematian Yesus. Kemudian ada roti tidak beragi, ya, besok harinya. Ini melambangkan apa? Melambangkan Yesus dalam kubur, di mana tubuhnya, ya, karena tidak mengandung ragi dosa, tidak busuk. Benar? Kita sudah pelajari kemarin, Saudara. Lalu setelah roti tidak beragi, ada perayaan apa? First fruit, ya, atau buah sulung yang melambangkan kebangkitan Kristus. Dan kemudian akhirnya menjelang akhir musim semi, Saudara, musim semi masuk bagian terakhir, ada perayaan Pentakosta yang menunjukkan ke bagian awal pelayanan siapa? Yesus di bilik suci dari bait suci surgawi. Maka perayaan-perayaan musim semi ini, Saudara, menunjuk kepada peristiwa yang terjadi sehubungan dengan kedatangan Yesus yang pertama. Apakah jelas sampai sini? Oke. Nah, ketiga perayaan terakhir, yaitu perayaan musim gugur, menunjukkan kepada peristiwa kedatangan Yesus yang kedua. Perayaan trompet, ya, tujuan perayaan trompet ialah meniup trompet selama 10 hari untuk mengumumkan kepada umat bahwa hari pendamaian akan segera tiba. Oke? Ini yang terjadi, Saudara. Dan bahwa orang-orang perlu menyelidiki hati mereka masing-masing dan mereka harus mempersiapkan diri mereka guna perayaan pendamaian. Nah, yang berikutnya yaitu pasti hari raya pendamaian, ya, adalah hari penghakiman besar di Israel. Dan tentu saja itu melambangkan penghakiman investigasi pra kedatangan Yesus yang kedua kali atau sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali, Saudara. Dan kemudian yang terakhir, ya, adalah perayaan Tabernakel atau Pondok Daun, yang adalah perhentian umat Allah di tanah mereka setelah ziarah mereka, Saudara. Setelah mereka melewati perjalanan yang panjang, yang melambangkan masa yang akan kita alami di surga selama 1000 tahun, Saudara. Oke, selama 1000 tahun. Jadi keempat perayaan pertama digenapi secara tepat, benar? Nah, pertanyaan saya, apakah kita boleh berharap 3 perayaan terakhir juga akan digenapi secara tepat? Iya, karena 4 perayaan pertama digenapi secara tepat, benar nggak? Nah, sekarang dengarkan baik-baik. Apa yang ada di antara perayaan musim semi ini, Saudara, dan perayaan musim gugur? Apa yang ada, Saudara? Di antara perayaan musim semi ini dan perayaan musim gugur. Apa yang ada, Saudara? Kemarau yang panjang dan kering. Yang ada di antara 2 perayaan ini, Saudara, musim gugur dan musim semi, adalah musim panas yang panjang dan kering. Pertanyaan, periode sejarah gereja mana yang dilambangkan olehnya, Saudara? Ayo, Dark Ages.
Iya, betul sekali. Karena kenapa? Karena karena periode yang ini melambangkan antara kedatangan pertama Yesus di periode ini dan perayaan trompet yang mengumumkan datangnya hari pendamaian tahun 1844. Dan periode itu di mana tidak ada hujan, benar nggak? Apakah perayaan musim panas ada hujan? Perayaan musim panas. Apakah musim panas yang panjang dan kering ada hujan? Tidak ada hujan, saudara. Dan tidak ada hujan ini dalam kitab Wahyu. Ada 2 saksi yang bernubuat selama 3,5 tahun dan nggak turun hujan, benar nggak? Oke, itulah selama zaman kegelapan. Selama periode kekuasaan antikristus di mana kelangkaan roti terjadi karena musim panas, saudara. Maka pada dasarnya bagian ini elemen prediktif perayaan-perayaan, pesan inti yang saya ingin saudara ingat ialah bahwa perayaan-perayaan musim semi berkaitan dengan kedatangan Yesus yang pertama, dan perayaan-perayaan musim gugur ini berkaitan dengan peristiwa kedatangan Yesus yang kedua. Ini yang terjadi, saudara. Itu yang saya mau katakan. Dan di tengah-tengahnya ada satu peristiwa, yaitu apa? Musim panas yang sangat panas, saudara. Oke, ini yang terjadi, saudara. Nah, sekarang kita akan mengupas Imamat 23, saudara. Yaitu kita lihat perayaan-perayaan orang Yahudi. Pertama-tama kita akan pergi ke perayaan musim semi ini. Oke. Nah, yaitu perayaan Paskah. Tanggal 14 bulan Nisan. Nah, Paskah terjadi pada tanggal 14 bulan Nisan atau bulan pertama orang Yahudi. Nah, ketahuilah ini bukan hari Sabat, saudara. Ini bukan hari Sabat, ini bukan Sabat hari ke-7 dan bukan hari libur kerja. Oke? Nah, Paskah bukan hari Sabat. Saudara tentu tahu bahwa ada juga hari-hari Sabat seremonial, benar? Ada hari Sabat seremonial dalam perayaan orang Yahudi, saudara. Ada 7 Sabat seremonial yang terkait dengan perayaan-perayaan yang perlu diingat ketika kita berbicara tentang Kolose pasal 2, saudara. Saudara harus ingat ini baik-baik. Di mana dikatakan jangan membiarkan dirimu dihakimi mengenai hari-hari Sabat. Jadi ada hari-hari Sabat yang terkait dengan perayaan Ibrani. Ini yang saudara harus tahu. Tetapi Paskah, saya mau katakan, bukanlah suatu hari Sabat. Apakah jelas, saudara? Bukan Sabat mingguan, Sabat festival. Paskah bukanlah Sabat festival, saudara. Tidak ada referensi yang mengatakan orang harus berhenti bekerja pada hari Paskah. Tidak ada, benar? Jadi, Paskah tidak masuk ke Sabat seremonial. Apakah jelas? Oke. Nah, berikutnya, saudara, roti tidak beragi, yaitu terjadi di Nisan 15 sampai Nisan 21 karena 7 hari roti tidak beragi. Hari ke-15 sampai hari ke-21 di bulan Nisan, bulan pertama mereka. Nah, perayaan roti tidak beragi ada 2 Sabat seremonial. Oke, ada berapa Sabat? Ada 2 Sabat seremonial, saudara. Saudara bisa baca Imamat 23 supaya kita paham. Jadi ada 2 Sabat seremonial dalam perayaan roti tidak beragi. Hari pertama roti tidak beragi itu adalah hari Sabat seremonial. Oke. Hari Sabat seremonial hari pertama roti tidak beragi. Nah, hari terakhir roti tidak beragi juga disebut Sabat seremonial. Apakah jelas? Jadi roti tidak beragi ada berapa Sabat seremonial? Ada 2. Di hari pertamanya, karena dia 7 hari roti tidak beragi. 7 hari, saudara. Di hari pertamanya Sabat seremonial. Di hari ke-7-nya Sabat seremonial. Apakah jelas? Ini yang perlu kita pahami, saudara. Karena kenapa? Karena Kolose pasal 2 katakan, janganlah orang menghukum kamu karena hari-hari Sabat. Hari Sabat ini bukanlah Sabat mingguan kita, saudara. Dia lagi ngomongin Sabat seremonial. Tidak semua perayaan adalah Sabat seremonial. Apakah jelas? Nah, dalam kasus perayaan roti tidak beragi, ada 2 Sabat seremonial. Ada 2 Sabat seremonial, saudara. Yang pertama yaitu Nisan 15. Sabat seremonial. Yang kedua adalah Nisan 21, Sabat seremonial. Karena 7 hari roti tidak beragi. Jadi, ada berapa Sabat seremonial sampai di sini, saudara?
sampai roti tidak beragi ada berapa? Ada 2. Kemudian kita pergi Imamat 23 ayat 9 sampai 14. Ya. Di sini ada perayaan buah sulung. Ada perayaan buah sulung Saudara, itu Nisan 16. Nah, ini terjadi pada hari ke-16 bulan Nisan, yang adalah hari berikutnya setelah hari raya roti tidak beragi. Apakah jelas? Siapa yang masih bingung di sini? Oke, saya ulangi Saudara. 14 Nisan itu Paskah. 15 Nisan itu roti tidak beragi. Tapi roti tidak beragi ada 7 hari. Perayaannya 7 hari, Saudara. Mereka harus makan roti tidak beragi selama 7 hari. Oke? Dari Nisan 15 sampai Nisan 21. Nah, Nisan 15 ada sabat seremonial. Orang nggak boleh kerja. Nah, Nisan 21 ada sabat seremonial. Apakah jelas? Ya, jadi sampai roti tidak beragi ada 2 sabat seremonial. Benar? Karena Paskah bukan sabat seremonial, orang nggak boleh, orang tetap boleh kerja. Ya, 1 harian tidak mereka tetap boleh kerja, Saudara, kecuali sudah masuk Paskah. Nah, di perayaan buah sulung yaitu Nisan 16. Ya, tidak ada referensi bahwa ini adalah hari berhenti kerja, enggak ada. Jadi tidak ada sabat pada ritual ibadah buah sulung. Oke, tidak ada sabat seremonial. Yang berikutnya, Saudara. Jadi kita baru dapat 2 sabat seremonial ya. Nah, yang berikutnya, tentu saja 49 hari berlalu setelah perayaan buah sulung, itu hari ke-50 adalah apa, Saudara? Perayaan apa berikutnya? Pentakosta. Dan Yaitu 21 ya, Nisan 21 itu sabat seremonial juga. iya, ada 2. Jadi masih di roti tidak beragi. Paskah Nisan sabat seremonial juga. Enggak. Paskah tidak sabat seremonial. Yang sabat seremonial baru roti tidak beragi di tanggal 15 dan tanggal 21. Nah, Pentakosta yaitu Sivan ke-6 ya. Nah, ini digambarkan di Imamat 23 ayat 15 sampai 22, Saudara. Ya, itu terjadi pada bulan ketiga hari ke-6. Oke, nama bulannya adalah Sivan. Maka pada dasarnya perayaan Pentakosta terjadi pada bulan ketiga tahun religiusnya mereka. Ya, pada hari ke-6 di bulan Sivan. Nah, Pentakosta dikatakan sebagai hari Sabat perhentian. Ya, Pentakosta, Saudara. Jadi sudah ada berapa sabat sekarang? 3. Ada 3. Ya, sampai di sini ada 3 sabat, Saudara. Ya, yaitu apa tadi saya katakan? Nisan 15, Nisan 21, Sivan 6. Benar? Oke. Jadi ada berapa lagi? 4 perayaan 3 sabat, Saudara. Oke. Nah, kita harus cepat-cepat, Saudara, untuk mendapatkan 4 sabat yang sisa, oke? 4 sabat seremonial yang sisa. Saudara simak, ada 3 bulan lebih musim kemarau kering, benar nggak? Setelah Pentakosta, ya. Musim kemarau kering, Saudara, ada 3 bulan lebih, ya, karena bulan Mei, ya, terus sampai bulan September, benar? Tadi saya katakan musim kemarau, ya. Jadi tidak ada perayaan di musim itu, benar nggak? Lalu kita tiba di berikutnya, yaitu apa? Perayaan apa, Saudara, setelah Pentakosta? Rompet. Oke, itu jatuh pada bulan ke-7 tanggal pertama. Oke, atau bulan Tisri. Ya. Tentu saja kita semua tahu bahwa perayaan trompet itu disertai ibadah sabat, Saudara. Sabat seremonial. Ya, ada sabat. Oke. Jadi, lalu yang berikutnya, Saudara. Oke, jadi kita sudah dapat berapa sabat? 4. Ya. Lalu yang berikutnya, ya, yaitu deskripsi tentang pondok daun. Pondok daun. Hari Raya Pendamaian, Tisri 10. Nah, Hari Raya Pendamaian terjadi di bulan yang sama, bulan Tisri, yaitu bulan terakhir dari tahun religius Yahudi. Ya, pada hari ke-10 bulan yang ke-7. Ya, terutama disertai dengan perhentian sabat yang hikmat pada tanggal itu, Saudara. Jadi Saudara lihat, sahabat-sahabat yang lain tidak melakukan pekerjaan berat. Ya, dengan kata lain tidak boleh bekerja pada sahabat-sahabat yang lain. Namun, saya mau katakan, hari pendamaian
dikatakan sama sekali tidak ada pekerjaan yang boleh dilakukan pada hari pendamaian. Ya, jadi sahabat lain nggak boleh kerja, atau dengan kata lain tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Tapi sahabat seremonial pendamaian sama sekali nggak boleh kerja. Apakah saudara paham? Jadi nggak benar-benar nggak boleh kerja, saudara. Itu adalah hari perhentian yang hikmah. Dan sebagai tambahan dikatakan saudara kepada kita bahwa dari petang hingga petang kita harus melakukan apa? Sabat perayaan pada hari pendamaian ini. Tetapi yang saya mau katakan secara teknis di dalam konteks ini berbicara tentang perayaan pendamaian, saudara. Dari petang ke petang. Jelas nggak? Nggak boleh orang melakukan pekerjaan. Oke? Ini yang terjadi, saudara. Nah, jadi boleh ya, hari pendamaian adalah hari Sabat. Maka dikatakan itulah hari Sabat perhentian penuh. Ya, maka dikatakan demikian. Jadi sudah ada berapa Sabat, saudara? Ya. Nisan 15, Nisan 21, Sivan 6, ya. Terus kemudian apa? Terus Pendamaian. Tisri 1 dan kemudian Tisri 10. Tisri 10. Sudah ada berapa? 5. 5 sampai di sini, benar nggak? 5 sabat seremonial, saudara. Nah, jadi kita butuh berapa lagi sabat seremonialnya? Butuh 2 lagi, benar? Untuk 7 sabat seremonial. Dan itu tentu terkait dengan perayaan terakhir. Itu perayaan apa? Perayaan terakhir, saudara. Itu perayaan Pondok Daun. Itu adalah Tisri 15 sampai 21. Ya. Nah, itu disebutkan di ayat 33 sampai 36, saudara, dari Imamat 23. Oke. Dan kemudian ayat 39. Nah, ini berlangsung dari di bulan ke-7 hari ke-15 sampai bulan ke-7 hari ke-21, saudara. Oke. Ya. Nah, hari yang pertama di tanggal 15 ini adalah hari Sabat seremonial. Jelas? Nah, hari yang terakhir di 21 adalah hari Sabat seremonial. Apakah jelas, saudara? Jadi, walaupun perayaan tabernakel aslinya 7 hari, saudara, ya, walaupun perayaan tabernakel ini atau Pondok Daun ini aslinya 7 hari, 1 hari ditambahkan itu disebut hari raya besar. Itulah hari yang disebut dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39. Jadi ada 1 hari tambahan di mana dikatakan hari terakhir perayaan itu hari raya besar atau puncak perayaan kalau dalam LAI, ya. Kalau saudara pegang Alkitab LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, dikatakan dalam Yohanes 7 ayat 37 sampai 39 itu puncak perayaan, tapi sebenarnya itu adalah hari raya besar, tambahan 1 hari, saudara. Ya. Nah, di mana Yesus katakan, dan Yesus berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya, kita akan membahas ini nanti di perayaan tabernakel, saudara. Tenang saja. Kita akan bahas satu persatu perayaan ini. Oke? Jadi, kita sudah lihat. Jadi, coba saya tanya. Apakah sudah jelas bagi saudara tahun agrikulturnya mereka? Apakah saudara sudah punya bayangan di dalam pikiran saudara tahun agrikulturnya mereka? Hah? Kapan musim panas, saudara? Hanya ada 2 musim, benar? Musim panas yang panjang dan panas, ya, di bulan Mei di kalender kita sampai kapan? Sampai September di kalender kita, benar? Terus kemudian musim berikutnya adalah musim hujan, benar nggak? Hujan awal itu jatuh, atau hujan musim gugur jatuh kapan, saudara? Yaitu akhir Oktober atau awal November, benar? Itu terus hujan rintik sampai akhir Desember, dan kemudian lebih kencang lagi di bulan Januari, benar? Terus kemudian masuk kemana? Di bulan apa? Di bulan lagi. Ya, masuk kemudian adalah hujan akhir atau hujan musim semi. Di kalender kita, ya, adalah bulan Maret sampai bulan April. Apakah jelas? Apakah saudara bisa lihat siklusnya? Siapa yang belum jelas?
Biar saya jelasin lagi siklusnya. Oke, jadi hanya ada 2 musim. Musim hujan yang basah dan musim panas yang panjang. Musim panasnya bulan Mei sampai September, oke. Ini musim panas yang panjang dan nggak ada perayaan di sini. Terus kemudian di bulan Oktober atau awal November musim hujan mulai turun, benar nggak? Yang disebut sebagai hujan awal, ya, atau hujan musim gugur. Hujan musim gugur, oke. Terus berjalan di hujan musim gugur sampai nanti hujan akhir turun, ya, atau disebut sebagai hujan musim semi dalam kalender kita, yaitu apa? Antara bulan Maret atau April, benar nggak? Terus setelah April, Mei balik lagi musim panas. Apakah jelas siklusnya? Nah, itu yang terjadi, saudara. Jadi ada 2 musim, jelas ya? Saya harap saudara jelas, oke? Dari Mei sampai September panas, ya. Dari Oktober sampai April hujan. Itu bahasanya, oke? Maka di situ adalah tahun-tahun agrikulturnya, ya. Saya harap ini jelas dalam pikiran saudara. Oke, moga-moga saudara jelas semua apa yang kita bahas, oke? Kalau nggak jelas nanti diputar lagi saudara videonya, ya. Dasarnya adalah detail-detail khusus yang telah kita simak saudara. Oke, sekarang satu poin terakhir sebelum kita mulai pelajaran Paskah saudara, ialah bahwa perayaan-perayaan ini mengikuti urutan persis sama dengan pelayanan bait suci, sebagaimana saya sudah selalu sampaikan saudara, ya. Selalu sama dengan urutan pelayanan bait suci. Saudara tahu, kita telah mendedikasikan sesi pertama kita, ya, untuk mempelajari bait suci, benar nggak? Pelayanan bait suci. Ya, mungkin ada yang bertanya dan berkata, mengapa kita mempelajari pelajaran bait suci? Ya, bukankah kita datang untuk mempelajari perayaan-perayaan, ya, kalender-kalender? Nah, faktanya ialah saudara, perayaan-perayaan itu mengikuti urutan dasar dalam pelayanan bait suci. Bait suci itu pada dasarnya, ya, memberikan kita peristiwanya. Perayaan memberikan kepada kita lebih banyak jelas tentang peristiwa-peristiwa ini, saudara. Oke, itu memberikan waktu kapan terjadinya peristiwa ini. Apakah jelas? Bait suci memberikan kepada kita peristiwanya, ya. Perayaan memberikan kepada kita kapan waktu peristiwanya. Apakah jelas? Ini yang terjadi, saudara. Oke. Jadi bait suci di sini kasih tahu sama kita peristiwanya apa sih sebenarnya? Oh, kematian, kebangkitan, ya kan? Yesus pergi ke surga. Tapi festivalnya kasih tahu kita kapan peristiwanya. Apakah jelas? Ya, inilah maka kita perlu tahu semuanya, saudara, supaya kita tahu jalan ceritanya. Benar? Ini yang terjadi. Maka bait suci dan perayaan harus dipelajari bersama. Nggak boleh dipisah-pisah. Belajar bait sucinya doang, perayaannya nggak dipelajari. Nggak bisa, saudara. Karena ini menjelaskan 2 hal yang sama. Menjelaskan peristiwa, menjelaskan tanggal peristiwanya. Apakah jelas? Ini yang terjadi. Ya, sekarang kita bicara tentang kurban, kematian, ya, terus kemudian pemakaman dan kebangkitan Yesus. Perayaan apa yang merayakan 3 peristiwa ini, saudara? Ya, kurban, kematian, pemakaman, dan kebangkitan Yesus. Perayaan apa aja? Yaitu perayaan Paskah, roti tidak beragi, dan buah sulung. Apakah jelas? Ya, saudara harus ingat. Kalau kita bicarakan tentang perayaan, kita bicara tentang korban, kematian, pemakaman, dan kebangkitan Yesus, perayaan apa yang dibicarakan? Perayaan Paskah, roti tidak beragi, dan buah sulung. Itu langsung muncul dalam pikiran saudara. Itu harus diingat, saudara. Ya, harus selalu diingat itu. Nah, apakah ini pekabaran yang sama dengan pelataran bait suci? Ya, ada apa? Ada mesbah korban, inilah kematiannya. Ada bejana pembasuhan, ini melambangkan apa? Kebangkitan Yesus. Jadi ada kematian, ada kebangkitan di pelataran, benar nggak? Oke. Lalu yang kedua, ya, ada perantaraan, saudara. Di mana perantaraan terjadi? Di bilik suci, benar? Di bilik suci. Nah, perayaan yang apa yang mengawali perantaraan Yesus di bilik suci? Perayaan Pentakosta. Saudara harus ingat ini ceritanya, oke? Nah, kita mengikuti urutan yang sama, benar?
baik perayaan maupun bait sucinya. Kemudian akhirnya ada konsep apa setelah di sini, saudara? Setelah bilik suci ada bilik apa? Bilik maha suci, benar? Ada konsep penghakiman. Perayaan apa yang terjadi pada hari raya penghakiman? Yaitu apa? Ada perayaan trompet yang mengumumkan datangnya hari raya pendamaian di bilik maha suci, di mana terdapat ya konteks bait suci, saudara. Lalu ada hari raya pendamaian pastinya di bilik maha suci, dan kemudian ada perayaan apa? Yang terakhir, tabernacle atau pondok daun. Benar? Dan Wahyu pasal 21 memberitahukan kepada kita bahwa anak domba itu datang dan hidup dan bertabernacle bersama manusia. Benar? Kita sudah pelajari ini, saudara. Maka pada dasarnya yang saya mau katakan, perayaan-perayaan mengikuti susunan yang sama dengan pembagian di bait suci. Oke? Jadi kalau saudara ingat struktur bait suci, saudara akan ingat perayaan. Apakah jelas sampai di sini? Ya. Jadi saya harap kalau saudara udah ngeliat bait suci, oh ini, saudara langsung tahu festival-festivalnya. Jadi saudara nggak bingung lagi, oh apa ya? Setelah Pentakosta apa ya? Apa ya? Saudara nggak bingung lagi, oke? Jadi saudara langsung tahu. Pas, terus kemudian tidak beragi, terus kemudian buah sulung, Pentakosta, terus kemudian apa? Trompet, terus kemudian yang berikutnya adalah apa? Pendamaian, dan terakhir tabernacle. Sudah langsung tahu. Oke, saya harap demikian. Nah, di Ulangan 18 ayat 15, saudara, Tuhan berjanji mengirimkan seorang nabi yang lain. Seperti siapa? Nah, saudara ingat, Tuhan katakan, aku akan mengirimkan kepadamu seorang nabi yang lain. Ya, seperti siapa? Tuhan bicara sama nabi siapa ini, saudara? Willy Miller. Tuhan bicara sama nabi siapa? Yang dia bilang bahwa saya akan membangkitkan seorang nabi sama seperti kamu. Siapa, saudara? Yaitu Musa, benar nggak? Tuhan bicara sama Musa, saya akan bangkitkan seorang nabi yang sama, oke? Seperti kamu. Perhatikan apa yang Alkitab katakan, saudara. Ya, Kristus itu harus tinggal di sorga sampai waktu pemulihan segala sesuatu. Seperti yang difirmankan Allah dengan perantara nabi-nabi yang kudus di zaman dahulu. Bukankah telah dikatakan Musa, Tuhan Allah akan membangkitkan bagimu seorang nabi dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku. Dengarkanlah dia dalam segala sesuatu yang akan dikatakan kepadamu. Jadi Yesus itulah nabi yang dijanjikan, benar nggak? Ya. Ulangan 18 juga memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan membuang Israel jika mereka tidak mau dengar, jika mereka tidak mau mendengarkan apa? Mendengarkan nabi ini. Oke? Maka hari ini, saudara, yang saya mau katakan, Israel rohani juga akan dibuang jika tidak mau mendengarkan Yesus. Nah, hal yang terkait Musa, sekarang saya mau katakan itu terkait dengan Yesus. Benar? Apa yang terkait dengan Musa, sekarang terkait dengan Yesus. Sekarang kita lihat, saudara, type dengan anti-type yang mau kita pelajari. Bangsa Yahudi di zaman Kristus tidak memahami kebenaran besar ini. Mereka nggak bisa lihat persamaan ini, saudara, antara Musa dengan Yesus. Mereka mempercayai Musa, tapi mereka menolak siapa? Mereka tolak Yesus, benar nggak? Mereka percaya sama Musa, percaya sekali, saudara, tapi mereka nggak malah nolak Yesus. Padahal kalau mereka lihat Musa, kata Yesus, kamu seharusnya terima saya. Yesus katakan demikian. Karena ini sama sebenarnya, saudara. Paulus juga membahas ini dalam 2 Korintus, ya, pasal yang ketiga, saudara. Saudara bisa baca 2 Korintus pasal 3. Ya, kita nggak punya waktu untuk bahas itu. Tapi jadi, saudara, yang saya mau katakan adalah kita akan mengawali pelajaran kita, ya, tentang pasca historis sebelum kita masuk pasca. Nah, pertama kita perlu melihat persamaan antara Musa dengan Yesus. Oke? Karena Musa yang melembagakan pasca, benar? Dan ada persamaan yang mencolok antara Musa dengan Yesus. Maka kita akan menarik serangkaian persamaan, saudara, hari ini. Pertama-tama kita akan bicara tentang Musa, kemudian kita bicara tentang Yesus. Supaya kita bisa melihat bahwa Musa melambangkan pasca historis, ya. Ya, tetapi semua detail dari pasca historis juga digenapi dalam Yesus. Oke? Yesus adalah penggenapan semua detail di bait suci, saudara. Oke? Nah, dengarkan. Musa adalah pemimpin Israel literal historis, benar nggak? Musa yang memimpin Israel. Yesus adalah pemimpin Israel rohani. Apakah jelas?
Musa jelas. adalah tipenya dan Yesus adalah antitipenya. Apakah jelas, saudara? Yang ditunjukkan oleh tipe ini. Nah, di perjanjian lama siapa pengantin Kristus? Siapa di perjanjian lama pengantin Kristus? Israel, benar? Nah, saudara bisa baca Yeremia pasal yang kedua ayat yang ke-6, saudara. Di situ disampaikan kepada kita. Nah, pertanyaan saya, siapa pengantin Tuhan atau Kristus di perjanjian baru? Gereja, benar nggak? Oke, apakah saudara bisa lihat? Pengantin Kristus di perjanjian lama adalah Israel. Pengantin Yesus di perjanjian baru adalah siapa? Adalah gereja. Nah, Wahyu 12 ayat 1 adalah salah satu ayat yang kita pakai dari antara ayat-ayat yang lain, saudara. Oke. Nah, pertanyaan saya, bagaimana kondisi Israel pada waktu itu sebelum Paskah? Mereka terbelenggu dalam perbudakan bangsa Mesir, benar? Itu kondisi Israel. Nah, saya mau kita melihat gambaran besarnya di sini, saudara. Dengarkan baik-baik. Israel terbelenggu perbudakan yang parah, ya. Pada siapa? Pada bangsa Mesir, benar nggak? Bangsa Mesir memperbudak Israel dengan sangat parah. Nah, sebelum kedatangan Yesus, bagaimana kondisi umat Tuhan? Umat Tuhan terbelenggu dalam perbudakan. Tetapi mereka adalah budak apa sekarang? Budak dosa. Benar? Perhatikan baik-baik, saudara. Apa yang Alkitab katakan kepada kita, ya, dalam Ibrani 2 ayat 14-15, karena anak-anak itu adalah anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia itu iblis yang berkuasa atas maut, dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perbudakan atau perhambaan. Jadi Israel berada dalam perbudakan Mesir, benar? Ya, terus kemudian gereja berada dalam perbudakan apa? Dosa, benar? Dosa. Ya, kita bisa lihat ya, saudara ya. Nah, perhatikan apa yang Yesus katakan, saudara. Dalam Yohanes 8, ya, dikatakan, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun, ini kata orang Israel. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah budak dosa atau hamba dosa, saudara. Jadi Yesus datang untuk menyelamatkan umat Allah dari perbudakan juga, benar nggak? Namun bukan perbudakan pada bangsa Mesir, tapi perbudakan pada apa? Pada dosa. Bangsa Israel menjadi budak pada naga besar itu, ya. Dan sangat menarik, saudara, Firaun disebut sebagai naga besar. Perhatikan dalam Yeskiel 29 ayat 3. Pharaoh, king of Egypt, the great dragon. Oke, jadi yang saya mau katakan, di sini ada Musa, di sini ada Yesus. Benar? Ya, Musa melepaskan bangsa bangsa Israel dari perbudakan siapa? Mesir. Oke, Yesus melepaskan gereja dari perbudakan apa? Dosa. Benar? Nah, orang Israel diperbudak oleh naga besar ini, benar nggak? Siapa naga besar ini? Ya, si Firaun disebut sebagai naga besar. Tetapi naga besar sejati siapa? Setan, benar nggak? Naga besar yang sejati adalah setan. Jadi Israel literal sedang menjerit kesakitan, minta diselamatkan oleh Tuhan dari perbudakan. Mereka sedang menderita dan mereka sedang berseru. Dan apa penggenapan nubuatan ini, saudara? Apakah saudara mengerti maksud saya? Israel, dia berteriak kepada Tuhan, benar nggak? Apakah di Keluaran disebutkan mereka berteriak kepada Tuhan? Mereka berteriak kepada Tuhan, minta diselamatkan dari perbudakan, benar nggak? Ini kan tipe. Sekarang antitipenya, ya, artinya apa? Perempuan yang melambangkan gereja juga menjerit kesakitan karena anak ini ingin diapakan? Ya, anak ini yaitu juru selamat ingin lahir, benar nggak? Wahyu 12. Aku melihat seorang perempuan berselubungkan matahari dan dengan di atas kepalanya ada 12 bintang dan dia
mengandung dan dia berteriak kesakitan. Apakah jelas, saudara? Ini yang terjadi. Persamaan yang terjadi di sini. Nah, kemudian di Mesir ada seorang penyelamat yang lahir. Siapa namanya? Musa. Tapi di perjanjian baru apakah ada seorang anak yang lahir? Ya, siapa namanya? Yesus. Nah, di zaman Musa, raja merasa bahwa si penyelamat ini merampas apanya? Tahtanya, benar nggak? Apakah ketika Yesus lahir ada raja yang juga takut kehilangan tahtanya? Iya. Jadi apa yang dilakukan Firaun di perjanjian lama? Apa yang dia lakukan? Dia memerintahkan semua anak laki-laki diapain? Dibunuh, benar nggak? Disisain aja anak perempuan. Nah, apa yang terjadi pada waktu Yesus lahir? Herodes memerintahkan semua anak laki-laki juga dibunuh. Apakah saudara bisa lihat persamaannya? Ya. Jadi di sini kita lihat persamaan antara Musa dengan Yesus. Dengan Musa yang kedua bisa dibilang. Ya, ada sebuah persamaan yang sama, saudara. Musa dilindungi di mana? Ayo. Ceritanya Musa dilindungi di mana, saudara? Di Mesir, benar nggak? Oh iya. Dia kan orang Ibrani, tinggalnya di Goshen, benar? Terus kemudian dia ditaruh di satu tempat, ya. Terus kemudian dia dibawa masuk ke Mesir, benar nggak? Oke. Nah, di mana Yesus dilindungi ketika Herodes mau bunuh dia? Mesir. Di Mesir, ya kan? Terus kemudian dia pergi dan mendapatkan perlindungan di Mesir, benar nggak? Nah, kemudian Allah memanggil Israel keluar dari mana? Mesir. Ya, Musa dan Israel keluar dari Mesir, benar nggak? Dari mana Yesus dipanggil, saudara? Perhatikan apa yang Alkitab katakan. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal ini terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Apakah sama peristiwa itu? Ini mengacu secara khusus kepada Yesus, saudara. Ya, saudara tahu kematian anak domba adalah tanda diselamatkan Israel dari perbudakan, benar? Oke. Nah, apa tanda diselamatkan umat Tuhan dari perbudakan? Darah Yesus yang dicurahkan, benar nggak? Jadi sama, saudara, peristiwanya. Kemudian Israel dibaptis di mana? Di Laut Merah, benar? Apa yang Alkitab katakan tentang baptisan Israel? Dengarkan baik-baik, saudara. Dengarkan baik-baik. Sangat menarik peristiwa ini. Dikatakan, untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Kurang tepat Indonesianya. All baptized unto Moses in the cloud and in the sea. Jadi mereka semua dibaptis ya di dalam Musa. Ngerti gak, saudara? Ini beda ya. Mereka semua telah dibaptis dalam awan. Tapi ini King James Version katakan mereka semua dibaptis di dalam Musa. Tapi mungkin saudara katakan apa maksudnya dibaptis di dalam Musa? Mengapa mereka dibaptis dalam Musa? Karena Musa adalah wakil bangsa itu. Apakah jelas? Tetapi gereja Kristen, mereka yang adalah anggota gereja Kristen dibaptis dalam nama siapa? Ya, dibaptis di dalam siapa, saudara? Mereka dibaptis menurut perjanjian baru, ya, dalam Kristus. Apakah jelas? Saudara bisa baca Roma pasal yang ke-6, saudara. Sekarang pertanyaan saya, Musa berpuasa berapa lama di atas gunung? 40 hari, 40 malam. Nah, berapa lama Yesus berpuasa di padang gurun? 40 hari 40 malam. Musa memberikan Israel hukum kerajaan di atas gunung, benar? Ya. Yesus juga memberikan hukum kerajaannya dari atas apa? Bukit. Waktu Yesus khotbah di atas bukit itu dia jabarin hukum sebenarnya. Oke. Terus kemudian wajah Musa bersinar di atas gunung, benar? Terus kemudian di Gunung Transfigurasi wajah Yesus juga apa? Juga bersinar. Benar nggak? Musa memohon bagi bangsa Israel yang berdosa dan menawarkan hidupnya untuk menggantikan hidup mereka. Benar? Ya, Yesus adalah perantaran besar yang mempersembahkan hidupnya sebagai ganti umatnya. Benar nggak, saudara? Jadi saudara bisa lihat. Jadi kalau ada orang yang bilang siapa tuh nabi yang akan datang yang dibicarain, yang harus didengar firman-Nya? Yesus. Karena dari tadi saya coba jelaskan menurut Alkitab siapa yang dibicarakan. Siapa ceritanya yang sama dengan Musa.
Musa mengeluarkan air dari batu, benar? Selama masa mana jatuh dari langit, benar? Dan dia meninggalkan seekor ular di padang gurun. Ya. Yesus itulah batunya, Saudara. Yesus itulah mananya, dan Yesus itulah ular yang ditinggikan di padang gurun, Saudara. Itu semua gambaran Yesus. Musa mengatur Israel menjadi berapa suku? 12 suku. Dan tentu saja 12 suku sudah ada, tapi yang mengorganisir adalah Musa, benar nggak? Dan dia juga mengorganisir berapa tua-tua? 70. 70 tua-tua, benar. Nah, kalau kita lihat, Saudara, ya, kalau kita lihat, apakah Yesus memanggil 12 murid untuk tugas kerajaannya? Ya. Apakah dia juga menetapkan 70 murid? Ya. Apakah ini semua kebetulan? Tidak. Ya, ini bukan kebetulan. Ya, tetapi yang saya mau katakan, bangsa Yahudi terus-menerus menentang Musa, benar nggak? Apakah para pemimpin Yahudi terus-menerus menentang Musa? Iya. Kemudian Musa mati, Musa dikuburkan, Musa dibangkitkan, dan naik kemana? Naik ke surga. Apakah ini juga sama dengan Yesus? Yesus mati, Yesus dikuburkan, Yesus dibangkitkan, dan naik ke surga. Maka inilah yang disebut sebagai typology, Saudara. Atau tipologi. Ya, di mana tipe bertemu dengan antitipe. Dengan kata lain, apa yang terjadi dalam skala yang lebih kecil di perjanjian lama pada Israel literal, ya, digenapi dalam skala yang lebih besar oleh Yesus di masa depan. Maka jika Musa yang pertama memimpin dalam perayaan Paskah literal, oke, apakah kita boleh berharap Yesus yang akan menetapkan upacara lain yang memperingati Paskah dan akan menggantikan upacara Paskah? Iya. Karena antitipe menggantikan tipe. Apakah jelas? Ya, sama seperti antitipenya, sama seperti tipenya adalah domba, antitipenya adalah Yesus, maka Yesus menggantikan domba. Ini yang terjadi, Saudara. Ya, ya, ini banyak dampaknya, dan apakah kita masih perlu perayaan-perayaan sampai saat ini? Tidak. Nanti kita akan bahas, Saudara, dalam pelajaran-pelajaran kita berikutnya. Nah, sekarang saya mau kita menyimak hal yang sangat penting. Satu hal yang sangat penting, Saudara. Ulangan 28 menggambarkan berkat dan kutuk dari perjanjian. Benar? Berkat akan datang jika Israel patuh, dan kutuk akan datang jika Israel tidak patuh. Nah, Israel gagal secara mengenaskan, maka Yesus datang untuk menggantikan tempat Israel dan untuk menebus sejarah mereka. Apakah Saudara paham maksud saya? Ini yang terjadi, Saudara. Jadi Yesus secara pribadi datang untuk menebus sejarah Israel. Sebagai Musa kedua, Yesus mengulangi jejak Israel yang sama, tetapi bedanya dengan mereka, Yesus mematuhi perjanjian itu dengan sempurna. Ya, dengan demikian mendapatkan kemenangan di mana Israel telah gagal, Saudara. Ya, yang signifikan, Yesus mengutip 3 ayat kepada iblis di bukit pencobaan, di mana semua berasal dari kitab apa? Ulangan. Kalau Saudara baca Matius 4, 3 ayat yang dikutip sama Yesus itu semua dari kitab Ulangan. Tahukah Saudara mengapa yang digambarkan Ulangan, Saudara? Kenapa Saudara Ulangan? Ya. Saudara tahu apa yang digambarkan Ulangan? Ulangan, buku Ulangan menggambarkan sejarah Israel dan semua kejatuhan Israel di padang gurun. Itu buku Ulangan, Saudara. Ya, makanya kenapa harus diambil dari kitab Ulangan, Yesus tarik ayat-ayat tadi, ya. Tapi sekarang poin yang menarik, Saudara. Terlepas dari kenyataan Yesus patuh dengan sempurna, dia menanggung kutuk perjanjian, benar nggak? Karena dia sedang memikul apa? Akibat dosa Israel. Yesus hidup dan menderita sebagai pengganti kita, dengan demikian menghabiskan kutukan perjanjian. Tetapi kita harus menerima dia untuk menerima secara pribadi berkatnya dia. Ya. Nah, jadi Yesus menjalani ulang sejarah Israel dan dia mendapatkan kemenangan di mana Israel gagal. Dan bila kita bergantung dengan Yesus, Saudara, kita akan mengambilkan bagian dalam sejarahnya. Tahukah Saudara? Ya, tahukah Saudara, baptisan itu jauh lebih penting dari apa yang kita sadari.
Ya, itu punya makna yang jauh lebih mendalam dari apa yang kita sadari. Biasanya kita mengatakan bahwa baptisan itu simbol mati kepada dosa, dikuburkan dan bangkit kepada hidup yang baru. Benar nggak? Itu yang sering kita katakan. Dengan kata lain, kita berpusat pada si orang yang percaya. Tapi di pemandangan Tuhan ada sesuatu yang benar-benar radikal yang terjadi saat baptisan, saudara. Saya mau jelaskan. Dengarkan baik-baik. Saudara semua pernah melihat baptisan diselamkan, benar nggak? Ya, karena kita semua baptisan diselamkan, benar? Ya, apakah ada yang dibaptis dengan bendera di sini, saudara? Saya percaya enggak ya. Kita semua dibaptis dengan diselamkan. Nah, inilah alasannya mengapa baptisan harus dengan cara diselamkan. Dengarkan kenapa, saudara. Saudara tahu, baptisan dengan percik sebagai contoh sama sekali menghancurkan simbolisme dari baptisan. Ya, dari apa yang mau diajarkan Tuhan kepada kita melalui baptisan, saudara. Jadi, ketika orang dibaptis, pendeta berdiri di kolam baptisan, benar nggak? Dan calon baptisan ada di hadapan dia, ya. Dan pendeta itu berkata, ya, dalam mengangkat tangannya dan kemudian dia katakan, saya sekarang membaptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dicelupkan. Nah, terus kemudian diangkat. Amin. Benar nggak? Nah, pertanyaan saya, saudara, dengarkan. Apa hal terakhir yang dilakukan orang yang dibaptis itu sebelum dibenamkan di air? Apa yang harus dilakukan? Saudara ini kan semua pernah dibaptis. Apa yang saudara lakukan? Hah? Tahan napas, benar? Terus ditahan napasnya, benar? Terus saudara dicelupkan ke dalam air, benar nggak? Ya. Jangan sampai nggak tahan napasnya, saudara. Ya, tahan napas. Jadi, ya, orang yang dibaptis nafasnya berhenti sebentar, benar nggak? Waktu dia dicelupkan ke dalam air, sebelum dia dicelupkan ke dalam air, dia nafasnya berhenti sebentar, benar? Pertanyaan saya, apa yang dilakukan ketika dia berada di dalam air? Tahan nafas. Dia nggak bernafas juga, benar nggak? Sebelum dia diceburkan, dia tidak bernafas. Ada gitu yang di sini yang dibaptis bernafas, saudara, waktu diceburkan ke air. Waktu dia diceburkan, dia juga nggak bernafas, benar nggak? Pertanyaan saya berikutnya, apa hal pertama yang dilakukan ketika dia keluar dari air? Tarik nafas. Benar nggak? Waktu dia keluar, dia bernafas lagi. Apa yang terjadi dalam baptisan, saudara? Ya, kita mengulangi pengalaman Yesus dalam skala miniatur. Oke, ketika dia ada di kubur, Yesus nggak bernafas, benar nggak? Ya, ketika dia bangkit, ya, ketika dia bangkit, dia bernafas lagi, benar? Ketika kita dibaptis, kita masuk dalam pengalaman Kristus. Allah memandang kita di dalam Kristus, saudara. Apakah jelas? Tuhan memandang kita di dalam Kristus. Ini bukan kematian kecil kita, saudara. Ini bukan penguburan kecil kita. Ini bukan kebangkitan kecil kita, saudara. Tidak. Ya, kita mati bersama Yesus. Kita dikuburkan bersama Yesus. Dan kita bangkit bersama Yesus. Dan sekarang Tuhan melihat dia, ya. Tuhan tidak melihat kita lagi, saudara. Oke, apakah saudara paham? Waktu Tuhan melihat orang yang dibaptis ini, Tuhan nggak lihat kita, tidak lihat kita lagi. Jadi, yang saya mau katakan, baptisan adalah ritus memasukkan satu upacara dalam tanda kutip memasukkan kita ke dalam Kristus. Apakah jelas? Ya, itulah saat ketika Tuhan melihat kita dalam Kristus, bukan diri kita sendiri lagi, saudara, tapi dalam Kristus. Itulah mengapa ketika kita dibaptis, dosa kita dibasuh bersih, saudara. Dan Tuhan melihat kita seolah-olah nggak pernah berbuat dosa lagi. Karena sejarah Yesus sekarang menjadi sejarah siapa? Sejarah kita, ya. Sejarah kita sendiri sudah dihapus, dan karena kita telah melewati pengalaman Kristus dalam skala miniatur, ya. Kita berhenti bernafas, kita dikuburkan, kita bernafas lagi. Dan sekarang kita muncul lagi dan kita bernafas lagi, saudara. Maka kita dimasukkan ke dalam Kristus. Kita menghidupkan sejarah Kristus. Apakah saudara mengikuti saya? Ini yang terjadi dalam baptisan. Nah, sekarang coba saya tanya. Bisakah percikan mengajarkan pelajaran tersebut kepada kita? Enggak. Saudara tahu, ketika seseorang bayi dipercik,
bayi itu tetap bernafas, benar nggak? Ya, bayi itu nggak dimasukkan ke dalam Kristus, saudara. Artinya, ya, dia nggak bisa masuk ke dalam Kristus karena dia tetap seperti itu. Ya, kita harus mengikuti ritus yang telah diberikan Allah dengan cara yang diperintahkan Tuhan. Karena ada makna dan tujuan tentu mengapa Tuhan memberikan kepada kita ya upacara khusus seperti ini. Oke, ini yang terjadi, saudara. Jadi Yesus menebus sejarah Israel ketika kita dibaptis. Sejarah Yesus menjadi sejarah kita. Ya, tidak usah menderita kutuk-kutuk. Karena apa? Karena Yesus telah memikul sendiri semua kutuk perjanjian, saudara. Dan melalui kepatuhan yang sempurna, dia telah menebus kegagalan Israel. Sehingga kita bergabung dengan Yesus. Kita menjadi anggota dari Israel, yaitu Israel yang baru. Sekarang, setelah kita sudah melihat ada Musa perjanjian lama, dan ada penggenapannya pada pengalaman Musa, sekarang kita siap tentang festival pertama. Dari tahun Ibrani itu perayaan Paskah, saudara. Dan sekali lagi kita akan mempelajari Paskah historis. Ya. Kemudian dalam pelajaran kita berikutnya, kita akan mempelajari penggenapan Paskah historis ini. Oke, sampai sini jelas? Nanti kita akan pelajari. Nah, kita kembali ke Yeskiel. Perhatikan, Yeskiel 29. Oke, Alkitab katakan kepada kita, berbicara dan katakanlah begini firman Tuhan Allah, lihat aku menjadi lawanmu hai Firaun, raja Mesir, buaya yang besar. Di sini katakan the great dragon. Jadi individu yang membelenggu Israel dalam perbudakan menurut ayat ini siapa, saudara? Siapa? Yang membelenggu Israel dalam perbudakan itu apa? Naga besar. Nah, agar kita memahami Paskah historis, sejarah Paskah, kita perlu memahami Kejadian 3:15, saudara. Ayat favorit saya di seluruh Alkitab. Oke. Nah, saya mau saudara menyimak 5 elemen dalam kisah Musa yang terdapat dalam Kejadian 3:15. Oke. Apakah ada seorang perempuan dalam kisah Musa? Ya. Siapa perempuan itu? Siapa perempuannya? Yokebed. Benar? Apakah perempuan ini punya benih? Siapa? Ya. Musa. Musa. Apakah ada seekor naga dalam kisah ini? Ada. Kisah Musa? Ya. Musa. Firaun, the great dragon. Benar? Oke. Nah, siapakah naga ini secara historis yang sebenarnya? Iblis. Walaupun dibalik ya, walaupun yang di depan adalah si Firaun ini, benar? Apakah naga ini punya benih, saudara? Ya. Ya, dengarkan. Jika naga itu yang sebenarnya adalah setan yang menginginkan kematian Yesus, siapakah alat yang dipakai oleh setan? Firaun, benar nggak? Jadi benih dari naga ini dalam kisah Musa adalah Firaun. Pertanyaan saya, apakah ada permusuhan dalam kisah ini? Ada. Ya. Jadi perhatikan di sini, saudara. Ada seorang perempuan, ada benih perempuan, ada seekor naga yang dalam hal ini adalah setan yang ada di balik layar. Lalu ada benih naga itu, melalui dia, naga itu berusaha melakukan pekerjaannya, dan dia siapa? Firaun. Dan kemudian ada permusuhan, benar nggak? Di mana naga itu memakai naga lain untuk membunuh benih itu, jadi ada permusuhan. Maka pertanyaan saya, ya, apakah ada pengulangan Kejadian 3:15 dalam kisah Musa? Iya. Iya. Ya, jadi kita perlu melihat ini sebagai lanjutan kisah Kejadian 3:15, saudara. Sekarang, si penyelamat. Ini poin yang penting, saudara. Si penyelamat adalah satu dari antara saudara-saudaranya, benar nggak? Ya, satu dari antara saudara. Apakah Musa itu satu dari antara saudara-saudaranya? Iya. Ya, apakah dia anggota bangsa Israel? Iya. Iya. Tapi dia bukanlah seorang budak. Apakah benar? Iya. Si penyelamat ini dari antara bangsa Israel, benar? Mereka dari antara saudara-saudara orang Israel, benar? Tapi dia bukan seorang budak, benar nggak? Apakah Musa budak? Bukan? Ini poin yang penting, saudara. Dia satu dari antara saudara-saudaranya, tapi dia bukan seorang budak, benar nggak? Dia satu dari bangsanya, mewarisi darah yang sama, tapi dia tidak lahir sebagai budak, benar?
Musa tidak perlu ditebus dari perbudakan. Apakah jelas, saudara? Karena dia diangkat anak apa? Anak raja, benar nggak? Apakah jelas di sini, saudara? Nah, lihat. Ini adalah satu dengan saudara-saudara, saudara. Tetapi dia tidak sejajar dengan mereka dalam arti kata manapun, benar nggak? Nah, di Israel, ya, Israel berada di bawah perbudakan berat. Perhatikan, saudara. Dengarkan baik-baik. Keluaran. Lalu dengan kejam orang Mesir memaksa orang Israel bekerja dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu dan berbagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Jadi apakah mereka mengenaskan melayani majikan mereka? Apakah mereka mengalami satu hal yang berat? Iya. Jadi apa yang dilakukan orang Israel? Israel yang berada di tengah-tengah perbudakan mereka, bisakah mereka menyelamatkan diri mereka? Tidak. Enggak bisa. Mereka nggak bisa nyelamatin diri mereka, benar nggak? Apakah satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan? Satu-satunya yang bisa mereka lakukan ialah berseru kepada siapa? Kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan mereka. Perhatikan Keluaran 2, saudara. Ya, di sini deskripsinya dijelaskan. Lalu sesudah itu matilah Raja Mesir, tapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan dan mereka berseru sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada siapa? Sampai kepada Allah. Nah, sekarang ada detail yang sangat penting yang saya mau saudara ingat semua, ya, ingat semua detail ini, saudara. Karena kita nanti akan kembali ini pada waktu kita bahas penggenapan Paskah di minggu depan. Pertanyaan saya, mengapa Tuhan memilih untuk menyelamatkan Israel ketika mereka berseru? Apakah karena mereka baik? Apakah karena mereka patuh? Tidak. Itu karena mereka berseru dalam kebutuhan yang mendesak sehingga Tuhan berkata, aku mengingat apa? Perjanjianku. Ya kan? Apakah ini perjanjian yang kekal yang diingat Tuhan? Ya. Itulah manifestasi perjanjian. Perhatikan dengan Tuhan katakan, Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia apa? Mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Ishak dan Yakub. Apakah ini perjanjian dibuat Allah dengan Abraham, Ishak dan Yakub? Ya, perjanjian yang sama yang dibuat antara bapa dan anak di masa kekekalan yang lampau, saudara. Saudara nangkap nggak maksud saya? Apa yang membuat Tuhan melepaskan bangsa Israel dalam kasus literal? Karena mereka berseru. Apakah karena mereka baik? Karena Tuhan ingat perjanjiannya. Nah, perjanjian yang sama yang pernah dibuat bapa dan anak di masa kekekalan yang lampau. Hanya ada satu perjanjian. Perjanjian apa? Perjanjian keselamatan. Di masa lampau, bapa dan anak berjanji, kalau suatu hari ya manusia ini berdosa, harus ada yang mati. Ini perjanjian Tuhan ingat, saudara. Dan dikatakan di ayat 25, maka Allah melihat orang Israel itu dan Allah memperhatikan mereka. Bukan karena mereka baik, saudara, tapi karena mereka dalam kebutuhan yang mendesak. Mereka berseru kepada Tuhan di tengah-tengah perbudakan mereka. Terbelenggu perbudakan pada naga besar itu, berseru minta diselamatkan oleh Allah dan pengampunan Allah. Ya, pertanyaannya adalah apakah ada nubuatan waktu menunjukkan dengan tepat kapan saat umat Allah akan diselamatkan dari perbudakan? Iya, Keluaran 12 ayat 40 sampai 41, saudara. Ingat, ada nubuatan waktu yang menunjukkan ke waktu yang spesifik kapan penyelamatan mereka oleh anak domba Paskah. Perhatikan, saudara, ya. Dikatakan lamanya orang Israel diam di Mesir adalah 430 tahun. Sesudah lewat 430 tahun, tepat pada hari itu juga. Apakah ada nubuatan waktu sini, saudara? Pada hari itu juga keluarlah segala pasukan Tuhan dari tanah Mesir. Apakah Allah menggenapi nubuatan tepat pada harinya? Allah tidak kurang dan tidak lebih, benar nggak? Allah menggenapi tepat dan persis. Jadi ada nubuatan waktu kapan umat Allah akan diselamatkan. Satu poin lagi, saudara. Ya, saya hanya kasih introduction aja sebelum kita masuk ke sana nanti. Ya, Keluaran 12 ayat 3. Oke, anak domba itu dipisahkan sebelum dia dikurbankan. 4 hari sebelum dia dikurbankan, saudara.
dikatakan, ya demikian. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel pada tanggal 10 bulan ini diambillah oleh masing-masing ya seorang anak domba, seekor anak domba menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Anak domba itu dikorbankan pada hari ke-14 bulan Nisan. Tapi anak domba itu sudah dipisahkan untuk dikorbankan 4 hari sebelumnya. Apakah ini mengandung makna nubuatan, saudara? Ya, kita akan lihat bahwa memang demikian. Kita akan lihat dalam pertemuan kita yang berikutnya, saudara. Tapi apa yang saya mau katakan adalah dalam pelajaran kita hari ini, Tuhan memberikan kepada kita pelajaran yang sangat luar biasa tentang apa? Tentang bait suci ini, saudara. Dia menjelaskan bagaimana tahun-tahun religius bangsa Yahudi. Dia menjelaskan kepada kita agrikulturnya, agar kita dapat melihat rangkaian besar peristiwa apa yang terjadi di atas dunia sebenarnya. Plan of redemption dari awal sampai akhirnya, saudara. Ya, bagaimana Tuhan memperlihatkan kepada kita dengan jelas, dan saya mau katakan ini adalah satu-satunya doktrin yang dimiliki gereja kita yang tidak dimiliki oleh gereja yang lain. Inilah keunikan gereja kita, saudara. Kalau kita ngomongin Sabat, orang Yahudi pelihara Sabat, benar nggak? Ya kan? Ada gereja lain juga pelihara Sabat. Kalau kita ngomongin makanan clean and unclean, ada juga yang ngajarin, kan? Tapi ketika kita bicarakan tentang bait suci, nggak ada yang ngajarin. Tidak ada yang punya pengajaran seunik gereja kita. Karena memang kita mengikuti apa yang Tuhan sampaikan dulu, dan kemudian kita dapat yang sekarang. Ini yang terjadi, saudara. Jadi itulah sebabnya kita perlu melihat garis besarnya supaya kita tahu. Karena dalam bait suci inilah Tuhan memberikan kepada kita rencana keselamatan, supaya kita bisa lihat bagaimana cara Tuhan mengatasi masalah dosa. Bagaimana cara Tuhan mengatasi masalah kosmik konflik ini, saudara. Ya, untuk menyelesaikannya. Jadi panggilan buat kita pada hari ini adalah biarlah apa yang kita pelajari ini, saudara, kita dapat mempelajarinya terus sehingga kita dapat melihat dengan jelas bagaimana Tuhan menyelesaikan masalah dosa dan apa yang harus kita lakukan ya untuk mengambil bagian dalam penyelesaian masalah dosa ini. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Sungguh luar biasa pelajaran yang kita sudah dengarkan pada waktu ini dengan sebuah penggambaran bagaimana pertama kali diperkenalkan. Nah, kita mempelajari tentang apa kita panggil agriculture. Ya, untuk bangsa Israel. Dari sana kita paham itu perayaan yang sangat terkait rapat dengan sistem pertanian di bangsa Israel dan bagaimana juga cara Tuhan memberikan rencana penyelamatannya melalui perjalanan ataupun bait suci. Yang paling luar biasa adalah ketika Musa sendiri. Banyak hal yang saya percaya kita belajar sesuatu yang baru daripada Musa, antitype Yesus sendiri ketika dia digunakan pakai untuk membebaskan bangsa Israel daripada tawanan, dan kita adalah sekarang adalah Yesus Kristus lah yang pembebas kita. Tapi saya melihat Brother Daryl punya tempat sudah apa kan blackout. Nah, saya harap nanti Brother Daryl mungkin akan kembali bergabung dengan kita. Terima kasih.